Hai semuanya, namaku Herlina. Em, aku orang Indonesia. Di sini aku mau cerita review jujur aku tentang au pair, dimana aku pernah au pair di Belanda. Nah, au pair itu sebenarnya adalah culture exchange, ataupun pertukaran budaya, dimana kamu tinggal dan tinggal dan melaksanakan program itu dengan warga lokal di Belanda sendiri. Jadi di sini kamu bakal tinggal bersama mereka dan punya duty. Bukan, mereka nggak sebut kerja, tapi mereka buat bilang duty, karena ini bukan dibayar dengan gaji, dibayar dengan pocket money. Kembali lagi, duty di Netherlands itu maksimal kerja dalam per week itu 30 jam. Jadi tidak diperkenankan kerja lebih dari 30 jam. Oke, Itu udah tentang semua au pair ya. secara singkatnya. Tetap aja ya, kamu tuh harus ada effort juga untuk dapat family dan mereka tertarik dengan kamu. Jadi itu sangat bagus untuk aku karena aku bisa explore juga di negara ini sendiri. Mereka kasih OV chip card yang dimana setiap weekend itu gratis naik train. Mereka yang sponsorin. Ya, kalau kita ada waktu seperti aku kan tuh ada weekend, aku tuh nggak ada duty apapun, aku bisa explore sekitaran Netherlands atau di luar Netherlands gitu. Nah, kalau duty-nya tuh paling antar jemput anak, main-main bareng anak. Habis itu mungkin some family ask you for cooking. Ada juga yang nggak nyuruh kamu, nggak minta kamu untuk masak ya. Mungkin grocery sometime gitu. Nah itu bakal kita lakuin selama kontraknya kamu, setahun atau berapa bulan gitu yang kamu setujuin gitu. So far itu aku suka banget, tapi kadang juga susah karena anak-anak bakal tantrum. Anak-anak bakal tantrum di luar ekspektasi kamu, dan kamu harus you have to deal with that, karena itu adalah part of au pair ya. Itu bagian daripada au pair program. So itu sangat yang paling aku struggle, tapi I did it gitu. Pertama mau nyerah, tapi at the end aku tuh belajar, oh gini ya jaga anak, dan gak segampang yang kita pikir. Saat mereka marah, saat mereka tantrum, benar-benar tantrum, itu benar-benar capek. Tapi kamu juga bisa belajar dari situ. Nah, kalau misalnya language, balik lagi, walaupun mereka terima bahasa Inggris aja, mereka juga pakai bahasa mereka sendiri ya. Ternyata anak-anak di sini tuh kayak 80% mereka tuh belum bisa bahasa Inggris yang fasih gitu. Jadi itu salah satu juga alasan buat kita tuh susah ngomong sama anak-anak, karena kita susah mengerti mereka. Jadi kalau misalnya kamu bisa bahasa Belanda sedikit, mungkin itu akan membantu ya. Oke, tapi ya kita sama-sama belajar. Kayak aku kemarin, kayak aku sama adik-adik. Jadi yang adik-adik itu paham bahasa Inggris sedikit aja, yang paling besar tuh lumayan fasih. Jadi ada 2 orang yang nggak ngerti bahasa Inggris itu. Kadang aku tanya sama Vene, how to say this in English gitu. Gimana sih ngomong gimana sih ngomong kamu mau apa in Dutch gitu, dia kasih tahu. Or sometimes aku juga belajar di aplikasi atau belajar dari online gitu. It's challenging, tapi bakal bisa dilewati kalau kamu mau dan niat ya. Of course jauh dari keluarga itu sangat sulit, apalagi kita jauh ya, sangat jauh dari Indonesia gitu ya. But try to find your friend
kita bakal ada agensi, bakal ada grup. Mungkin kamu boleh tanya orang-orang atau au pair yang sekitaran rumah kamu area kamu tinggal. Nah, kamu bisa connect sama mereka. Jadi kalau kamu bosan, mungkin kamu boleh have a chit chat, meet up sama mereka. Mungkin play that sama host kidsnya kamu gitu. Why not? Anak-anak boleh main, kamu boleh ngomong-ngomong sama dia gitu. Dan apalagi makanan. Di sini mereka bakal kenalin makanan mereka, karena kamu juga harus kenalin, ya setidaknya kamu kenalin lah, namanya juga culture exchange. Kamu kenalin makanan Indonesia, mungkin beberapa makanan Indonesia, nggak harus semua ya. Nah, itu sangat fun juga, sangat menarik karena mereka mengenali makanan yang itu aja mungkin. Honestly, makanan mereka nggak begitu menarik, tapi makanan kita lebih menarik, lebih banyak variasinya ya. Budaya mereka, kenalin hari-hari besarnya mereka, King's Day, Easter Day, banyak lagi Liberation Day. Nah, di situ nanti mereka kenalin, sometimes mereka mau cerita King's Day itu hari King's Day itu seperti ini, kita pakai baju orange, kita bakal celebrate King's Day mostly di semua daerah, tapi yang paling besar di Amsterdam. Mereka bakal cerita semuanya. Terus kebun tulip yang sangat famous di sangat famous di Netherlands, mereka bakal cerita ya di sana sangat cantik, tapi kebanyakan sih mereka tuh nggak pernah ke sana ya, karena itu sebenarnya touristy place gitu. Alright. So far ya sama host family aku sih good enough, tapi mereka sometimes ask for extra hours, dan aku usually nggak bisa ya, karena menurut aku 30 jam itu udah lebih dari cukup untuk main-main sama anak-anak sama kegiatan lainnya gitu dalam per minggu. Jadi kamu tuh intinya jangan malu pastinya. Kamu mendapat, mungkin kamu ada yang nggak suka, ada yang mungkin terlalu banyak kamu handle dalam satu hari. Kamu boleh speak up sama mereka, kamu boleh bilang sepertinya kerjaan ini terlalu banyak dalam hari ini, sepertinya ini nggak bisa saya jalankan karena ini terlalu banyak dan saya terlalu capek, atau jangan bilang capek kali ya, terlalu banyak lah, ada baiknya ini mungkin dikurangin gitu ya. Kalau kamu ngomong kayak gitu, ada yang namanya introspeksi, ada yang namanya komunikasi sama mereka, communicate gitu. Biasanya tuh abis makan atau lagi makan, mereka akan dengar itu ya, mereka bakal hargain itu for those family yang mau mendengar dan menghargai. Oke. Tapi ada baiknya kamu tuh ngomong ya, bukan diam-diam aja nggeng wae dan pendam-pendam. Kalau misalnya it is okay, I'm gonna be okay. No, it's not gonna be okay if you feel that it's not okay. Jadi kamu tuh harus memang terbuka dan open minded gitu. So, balik lagi, kalau misalnya kamu merasa aneh atau di luar dari aturan au pair gitu, kamu boleh lagi balik baca agreement kamu antara kamu dengan host family. Jadi kalau misalnya kamu mau merasa ada yang lebih banget gitu, ini kok gini ya, ini di luar au pair, nah kamu itu boleh speak up gitu sama mereka. Ya, kita ini cuman manusia ya, kadang kita bisa lupa, kadang kita bisa silap, jadi nggak apa-apa saling mengingatkan gitu. Ya, pocket money. Kalau keuangan, masalah keuangan memang gak banyak di sini. Banyak orang yang bilang, oh banyak 340 euro, ke Indonesia udah berapa juta gitu ya. Kalau kamu ke rupiah kan memang banyak, tapi kamu tinggal di Eropa. Nah, kamu tuh nggak bisa ngebayangin kalau rupiahnya tuh di sini itu udah banyak. 340 euro itu nggak banyak di sini. Itulah yang kamu gunain saat kamu nggak duty gitu sama adik-adik sama keluarga.
Jadi 340 euro itu pocket money untuk hari weekendnya kamu, hari day off-nya kamu gitu. Bisa nabung juga kayaknya, kalau kamu irit kamu bisa nabung sedikit, tapi tapi ya kalau kamu pandai ya, usually kalau aku sih habis gitu aja ya buat jajan dan ya weekend. So far it's really fun, tapi ada juga banyak yang aku dengar house family-nya yang banyak maunya, ada juga yang diusir dari rumah, ada juga yang overwork, ada yang banyak maunya, banyak ya. Tapi balik lagi, ekspektasi kamu itu apa gitu jadi au pair. Makanya pentingnya kamu kalau memahami apa itu au pair program. Kalau kamu udah tahu, kamu tahu aturannya, kamu tahu apa itu, apa juga kewajiban kamu. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya ada yang salah, kamu bisa ngomong, kamu bisa speak up gitu. Jadi kamu juga nggak ekspektasi bakal santai-santai setiap hari, karena kamu tahu gitu kerjanya gimana gitu. It's not easy, au pair is not for everyone. Aku bisa bilang au pair itu nggak untuk semua orang gitu ya. Gimana coba ada orang ya mungkin kamu nggak pernah do laundry gitu ya, di gas ring, atau kamu itu cuman laundry yang bayaran gitu. Nah di sini kamu harus do laundry by yourself gitu ya. Mungkin mereka maunya kamu untuk laundry semua pakaian anak-anak, dan mungkin mereka mungkin itu jadi hal yang susah ya, hal yang berat juga mungkin untuk kamu. Nah itu adalah salah satu contoh yang buat kamu nggak mau jadi au pair mungkin, karena that's a part of au pair gitu ya. Kita tuh jadi anak angkatnya mereka, jadi jangan mikir kayak kamu bakal nggak ngerjain semua hal itu. Pasti 1-2 hal kamu akan kerjain itu, laundry atau masak sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu mungkin. Ya bersih-bersih itu biasanya like course. Balik lagi ya, kamu itu harus baca apa yang harus kamu lakukan dan tidak kamu lakukan sebagai au pair. So far perjalanan aku cukup challenging. 3 anak is not easy. Kadang tantrum itu kayak I want to end this program gitu, mau udahin gitu kan, tapi balik lagi gak usah deh, bentar juga mau siap gitu. Tapi kadang juga mereka sweet banget. Mereka juga kadang suka berbagi gitu, kadang juga manggil kita sweet, minta maaf, sweet banget. Kadang juga kayak hantu gitu. Karena aku suka anak-anak, aku merasa pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat bagus untukku, karena aku juga mau mengenal anak-anak lebih dalam. So buat kamu yang mau jadi au pair ataupun cari-cari tahu tentang au pair, make sure kamu benar-benar baca do research di aupairworld.com atau di mana aja di Google. Jangan lupa, semoga video ini membantu kamu, dan ya, bye bye. Thank you for watching. Doei.